Kepala Sekolah Dasar Negeri Keringan, Bapak Daniel selaku calon guru penggerak, dan juga teman-teman sekolah SD Negeri Keringan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik atas penerapan pemahaman konsep inti budaya positif. Langsung saja kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata dua sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Pada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC yang saya hormati Bapak Guru dan yang Kia calon guru penggerak Kabupaten Sika. Satu tugasnya adalah sekolah dasar negeri Keringan, SD Keringan. Sementara di depan yang saya hormati teman-teman semua yang sama saya hormati dan saya kasih. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam satu kegiatan yaitu mendukung kegiatan calon guru penggerak dari sekolah kita, maka dengan TSP yang sebentar lagi ditunjuk secara resmi menjadi guru penggerak Kabupaten Sika. Sekaligus adalah guru penggerak di sekolah kita SD ini. Baik, berkaitan dengan guru penggerak ini ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat atau perlu kita laksanakan, yang perlu kita budayakan, yaitu menanamkan budaya positif. Lalu berkaitan dengan budaya positif ini, rujukannya harus berasal dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dimunculkan dari visi misi sekolah itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini menjadi satu hal yang sangat penting yang dibudayakan di sekolah. Dia harus menjadi satu kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan yang bagaimana? Kebiasaan yang baik, yang positif, yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan perilaku anak dan pengetahuan anak. Untuk itu teman-teman sekalian, Bapak Daniel dan Kia SP calon guru penggerak Sika dan terus untuk SD Negerinya yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya kasihi, saya buka kegiatan aksi nyata berbagai praktek baik atas penerapan pemahaman konsep inti budaya positif di SDN Keringan ini secara resmi. Sekarang kita lanjut ke acara yang berikut. Langsung saja kepada Bapak Daniel selaku calon guru penggerak. Kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih untuk MC yang telah menyediakan waktu untuk saya. Bapak Kepala yang terhormat beserta teman-teman rekan-rekan guru SD Keringan yang terkasih, pada kesempatan ini kita patut bersyukur karena Tuhan menyediakan waktu untuk kita, menghimpun kita di tempat ini untuk kegiatan ini. Selanjutnya saya juga patut ucap terima kasih kepada Bapak Kepala, rekan-rekan guru yang telah menyediakan meluangkan waktu untuk hadir di tempat dan kesempatan ini untuk mengikuti apa yang saya rencanakan dalam konteks aksi nyata berbagi praktik baik dalam pembelajaran pada pendidikan guru penggerak, terkhusus pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya langsung saja memaparkan apa yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Baik, jadi yang saya paparkan ini teman-teman, ini cuma satu modul dari 3 modul yang lain dalam modul 1. Jadi
Kalau keseluruhan modul 1 itu dia berbicara tentang paradigma dan visi guru penggerak. Jadi sampai saat ini kurang lebih dari Oktober sampai Desember, tentang waktu 2 bulan, kami baru mempelajari satu modul. Di dalam satu modul itu ada modul 1.1 sampai 1.4. Jadi dalam modul 1.1 dipelajari tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Ada banyak hal di sana. Cuma yang saya mau ajak untuk kita renungkan sebagai guru ini dalam kaitan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini dia membedakan secara tegas konsep tentang pendidikan dan pengajaran. Di sini tertera pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pendidikan, pemahaman dasar pendidikan, itu KHD katakan pengajaran. Pengajaran itu adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu. Itu pengajaran yang sering kita lakukan di kelas. Itu salah satunya adalah bentuk. Nah, kita mentransfer ilmu kepada mereka. Sementara dalam konteks pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi pendidikan bagi KHD itu tuntunan. Lalu dia menjelaskan lebih lanjut, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tuntunan atas kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Ini di dalam modul 1.1. Di dalam modul 1.2 kita mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Mungkin pada tataran pendidikan guru penggerak maka disebutkan nilai dan peran guru penggerak. Tetapi semestinya nilai ini ada pada setiap kita yang menyandang profesi guru. Bahwa dalam nilai itu sebenarnya sesuatu yang diyakini, yang menjadi tolak ukur standar dalam memberikan acuan ketika kita menilai sesuatu. Jadi dalam nilai sebagai seorang guru yang perlu kita miliki adalah berpihak pada murid. Bagaimana upaya kita dalam proses pembelajaran, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif sehingga anak merasa bahwa saya nyaman di sekolah. Jadi ada bentuk keberpihakan kita pada anak. Kemudian reflektif, bahwa setiap kegiatan yang kita lalui, setiap pengalaman yang kita alami, itu mesti direfleksikan. Apa kekuatan yang bisa kita ambil dari beragam pengalaman yang kita lalui. Lalu mandiri. Sebagai seorang guru kita dituntut untuk juga mandiri. Mandiri dalam arti bahwa ada kegiatan apapun di mana kita secara spontanitas bertanggung jawab atas kebutuhan diri kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam banyak aspek. Mandiri juga berarti bahwa kita bisa melibatkan diri untuk berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membangun sekolah ini. Kolaboratif ya, itu kerjasama dan kemudian inovatif. Itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memunculkan gagasan, ide-ide baru untuk dalam mewujudkan keberpihakan kepada murid. Di situ ada peran guru penggerak. Nah, sebagai guru kita juga mesti memiliki peran. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu ada banyak item yang dirincikan di sana. Tapi pada prinsipnya bagaimana kita merancang pembelajaran di kelas sehingga kegiatan pembelajaran setidaknya menunjukkan bagaimana keberpihakan kita pada murid. Lalu menjadi coach bagi guru yang lain, artinya kita bisa hadir menjadi tutor, pendamping atau pelatih bagi teman-teman. Lalu sebagai guru kita juga selalu mendorong kolaborasi antara kita rekan sejawat, guru dengan siswa, guru dengan orang tua murid atau tokoh-tokoh pemangku kepentingan
yang berkaitan dengan sekolah. Jadi pada prinsipnya kita mendorong kolaborasi bagi ekosistem sekolah. Lalu bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid? Jadi murid dalam bentuk keberpihakan pada murid, kita dapat melatih murid untuk menjadi pemimpin. Lalu kemudian kita menggerakkan komunitas praktisi. Itu ada rangkaian kegiatan URI ya. Baik, lalu di sini ada visi guru penggerak di modul 1.3. Saya menggambarkan secara umum saja karena fokus kita ada di 1.4 tentang budaya positif. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi visi digambarkan seperti seorang pelukis yang sudah punya gambaran lengkap dalam konsep tapi masih pada kanvas yang kosong. Jadi visi itu kita boleh ibarat seperti mimpi. Bagaimana kita punya mimpi besar untuk sekolah kita, untuk siswa kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jangan sampai yang kita jalankan hari ini terukur 5 tahun ke depan masih pada posisi yang salah. Setidaknya ada kemajuan yang mau kita capai dan itu mesti kita canangkan dalam visi. Gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi, ada satu manajemen perubahan yang kemudian menjadi basis titik tolak itu inquiry apresiatif. Pendekatan yang mengedepankan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dengan memanfaatkan inquiry apresiatif, itu kita berpikir dari sebelum berpikir defisit, berpikir yang kurang, kita beranjak atau beralih ke berpikir aset. Jadi dalam konteks ini begini teman-teman. Ketika kita mau melakukan satu kegiatan di kelas, lalu kita mau buat ini, barang ini tidak ada. Itu sudah berpikir tentang defisit, ya. Akhirnya yang kita rencanakan kita batal. Sementara yang dimaksud kita beralih dari berpikir defisit ke berpikir aset, bahwa ketika kita merencanakan sesuatu lalu ada hal yang kurang, semestinya kita melihat bahwa potensi apa yang ada di dalam yang dapat kita berdaya untuk mengantisipasi kekurangan yang ada. Baik, dalam pendekatan inquiry apresiatif ini, setiap kita dibebaskan dari potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Jadi setiap kita selalu punya potensi yang inovatif yang kadang-kadang terpendam, juga kreativitas yang ada dalam diri. Ketika ruang ini diberi, kita mampu mengeksplor itu. Dan ini terbantu dalam pendekatan inquiry apresiatif. Dalam merumuskan manajemen dengan model inquiry apresiatif, hal pertama yang dilakukan adalah kita merumuskan visi yang ingin dicapai, kemudian membuat dan menetapkan prakarsa perubahan, dan ditawarkan kita menggunakan bagja dalam merumuskan pertanyaan yang menuntut tindakan untuk mencapai visi. Ini ada contoh alur bagja. Baik, bagja B, buat pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Garis besarnya saja teman-teman. Kemudian A itu ambil pelajaran dari pengalaman positif yang pernah dicapai. D, gali mimpi tentang ideal murid di masa depan. D, jabarkan rencana untuk mencapai ideal yang dirumuskan. A, atur eksekusi, bagaimana kita menyusun strategi untuk mencapai apa yang kita konsepkan, apa yang kita buat dalam ideal kita. Siapa yang akan kita libatkan dan bagaimana melibatkan semua orang dalam perannya masing-masing. Baik, fokus kita hari ini adalah pada poin ini, budaya positif. Mungkin kita butuh waktu 1 jam ke depan berbicara tentang ini ya. Baik, materi pertama itu disiplin positif dan nilai kebandingan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Di sini nanti kita akan melihat
bagaimana motivasi seseorang bertindak, ada hukuman yang kadang-kadang kita juga sering lakukan, ada juga penghargaan yang kadang-kadang kita berikan kepada anak yang kita pandang baik, yang kita pandang berprestasi, dan kemudian bagaimana ada satu yang namanya restitusi, bagaimana kita menerapkan satu disiplin dengan konsep restitusi. Ada keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, pertanyaan pemantik menyangkut setuju atau tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana teman-teman? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Baik, ini barangkali menjadi pertanyaan reflektif yang di akhir nanti kita bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid? Apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Teman-teman barangkali saat ini kita membangun sebuah jawaban. Pada akhirnya kita akan melihat jawaban yang sinkron tidak yang kita bangun. Ya, jadi ini juga berkaitan dengan perubahan paradigma dalam konsep, dan juga kita berharap kita mampu menerapkan sedikit demi sedikit. Baik, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Baik, saya ajak teman-teman coba melakukan kegiatan coba. Dalam kegiatan ini pas berpasangan, jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa tangan saya ada sesuatu yang sangat bernilai. Yang kalau saya memberikan pada orang lain, maka saya kehilangan, sangat hilang. Ya, jadi membayangkan. Nah, ketika kita membayangkan bahwa kita menggenggam sesuatu yang bernilai, kita kepalkan genggaman teman kita. Karena tahu bahwa sesuatu bernilai ada dalam genggaman kita, maka dengan cara apapun dia berupaya untuk membuka. Teman-teman coba lakukan. Bisa tidak? Dengan rekan sekali ini. Satu coba menggenggam sambil membayangkan ada sebuah bisa dengan merayu, bisa dengan menjanjikan saya kasih uang sekian, bisa dengan memaksa. Ya. Boleh dicoba. Sudah mencoba? Belum. Oke. Akhirnya bisa membuat sebuah kesimpulan, ya. Kalau ditanya siapa yang kira-kira memegang kontrol, memegang kendali atas kepalan tangan? Siapa? Diri kita sendiri. Ya, seperti diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Demikian juga murid. Sebenarnya murid punya daya kontrol sendiri atas dirinya. Apakah kita guru memiliki daya kontrol terhadap murid? Dalam perjalanan kita lihat. Baik. Jadi ini konsep perubahan paradigma, ya. Kalau kita masuk ke teori kontrol Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini seorang pendidik sekaligus psikolog. Dia menjelaskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Bagaimana selama ini? Bagaimana selama ini dalam pola kebiasaan kita, barangkali kita menganggap bahwa kita guru punya daya kontrol yang kuat terhadap siswa. Tetapi ini oleh Dr. William Glasser, dia katakan atau dia berusaha meluruskan konsep yang keliru. Bahwa pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kita guru mampu mengontrol murid, ini hanyalah sebuah ilusi. Hayalan saja. Karena sesungguhnya kita guru tidak dapat mengontrol murid. Murid sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Baik, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti mau kau buat ini ya, dengan membujuk, dengan memberikan rayuan. Maka dalam konteks ini, anak hanya karena dengan bujukan dia melakukannya. Tetapi apakah yang dia lakukan ini bertahan sepanjang waktu, sepanjang hidup, atau hanya sesaat? Sejauh kita memberikan penguatan. Jadi dia akan hanya menanti ketika kita merayu baru dia buat. Jika tidak, lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan cara. Jadi kadang-kadang lewat kritikan kita terhadap anak, lewat bagaimana kita membuat anak sehingga dia merasa bersalah, ini dianggap sebagai ilusi oleh Dr. William Glasser. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan kritik dan juga membuat orang merasa bersalah, di situ sebenarnya kita bangun satu identitas gagal. Identitas gagal karena kritik yang kita ciptakan, membuat orang merasa bersalah yang kita ciptakan pada diri siswa, itu menimbulkan rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa gagal. Itu yang kita namakan identitas gagal. Lalu kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam konteks umum, orang beranggapan bahwa orang dewasa mampu mengontrol murid, memaksa anak-anak usia di bawah untuk melakukan dosa. Tapi apakah efektif bertahan jangka panjang? Karena dalam konteks bicara budaya positif, nilai yang ingin kita munculkan adalah bagaimana anak melakukannya itu atas dorongan dari dalam diri sendiri, yang diistilahkan dengan motivasi intrinsik. Kita melihat perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Baik, ada seorang pendidik Stephen R. Covey, dia katakan bagaimana seseorang bisa berubah dari pendekatan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah baik, kita lihat bagaimana perubahan stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Teori kontrol atau choice teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam konteks siswa misalnya atau murid, kadang-kadang kita berusaha mengubah pandangan mereka. Sekarang yang kita inginkan adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Demikian juga dalam relasi kolaborasi kita dengan guru ya. Tidak bisa kita memaksakan pandangan kita kepada rekan guru yang lain. Yang ada mestinya kita membangun pemahaman atau pandangan orang lain tentang dunia. Kita berupaya memahami. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku negatif atau perilaku positif pasti ada tujuan. Nantinya kita akan mencari tahu apa motivasi munculnya perilaku, apa kebutuhan di balik munculnya perilaku. Baik, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi, konsensus atau kesepakatan itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menjadi korban. Semua menjadi pemenang. Dalam keseluruhannya kita bisa melihat ini dalam bicara tentang disiplin positif. Mengikutinya adalah teori kontrol yang tadi kita sudah menyinggung beberapa ilusi, dan kemudian pada akhirnya tadi kita membedakan stimulus respon dengan teori kontrol. Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Di sini makna disiplin bagaimana kita belajar mengontrol diri. Tujuannya apa? Untuk menghargai diri. Kita ingin tadi seperti apa Pak? Juga pada siswa konteks siswa kita berupaya menegakkan disiplin dengan acuan bahwa mereka ingin seperti apa Pak? Itu akan dimunculkan berdasarkan nilai-nilai yang kemudian dalam setiap perilaku yang memiliki tujuan. Dalam teori motivasi ada 3: menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri. 2 di atas teori motivasi pertama dan kedua itu motivasi diri. Saya atau murid melakukannya karena ada dorongan dari luar, menghindari hukuman, ancaman, konsekuensi, sanksi, atau mendapatkan imbalan. Sementara motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri, adalah motivasi yang tertinggi yang mestinya kita berharap dimiliki oleh semua peserta didik, semua kita. Baik, dari sini maka akan dimunculkan mengacu pada nilai kebajikan universal yang kita munculkan dalam keyakinan kelas. Lalu model berpikir menang-menang, kita berpijak pada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, itu ada hindari hukuman. Sebagai teman, sebagai pemantau, itu untuk mendapatkan imbalan. Dan kemudian posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Lalu kemudian dalam posisi dengan memanfaatkan posisi kontrol manajer, kita kembangkan dalam segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kita. Lalu kemudian pada realitas kebutuhan, bahwa kebutuhan kita berbeda, maka acuannya adalah kita berupaya memahami ketika siswa melakukan sebuah tindakan, entah positif ataupun negatif, kadang-kadang kita perlu melakukan pendekatan untuk memastikan kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Maka ada 5 kebutuhan dasar: survive, life survive, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, power, kasih sayang, love and belonging, kesenangan, fun, dan kebebasan itu freedom. Baik, makna kata disiplin selalu dikaitkan dengan tata tertib, peraturan. Maka kalau orang tidak disiplin, kita selalu mengaitkannya dengan sanksi, hukuman. Ada sesuatu yang harus terjadi, kita berupa sanksi, hukuman, atau konsekuensi. Baik, jadi ketika kita memberikan sanksi, hukuman, itu sebenarnya kita menimbulkan ketidaknyamanan, supaya dengan memberikan orang merasa tidak nyaman, dia beranjak dari satu situasi yang tidak nyaman kepada situasi nyaman. Baik, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dia punya pertalian juga dalam bahasa kata Latin disciple, yang artinya murid. Jadi konteks murid di sini ketika masa itu ya, ini seorang kalau mau jadi murid, kita belajar di ada murid Yohanes Pembaptis, ada muridnya Plato, ada muridnya Sokrates. Ketika mereka
memutuskan menjadi seorang pengikut dari Sokrates atau Yohanes Pembaptis, biasanya orang akan mengadopsi tingkah dari sang guru, pikiran-pikiran dari sang guru. Tetapi biasanya itu dilakukan dengan sadar, sehingga menjadi seorang pengikut pada waktu itu berarti seorang yang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin dapat membantu seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai, yang bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita menegakkan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Baik, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang sebenarnya menjadi tujuan dunia yang ingin dicapai oleh setiap pribadi kita. Dan itu nilai kebajikan universal, nilai yang diyakini secara global umum. Di dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi, dan itu 6 dimensi itu menjadi nilai kebajikan universal. Selain 6 dimensi itu masih ada life skill, masih ada 8 yang lain. Tapi karena dalam konteks kita sebenarnya boleh memilih nilai kebajikan apa yang mau kita hidupi dalam diri siswa. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka supaya sinkron, maka kita perlu mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti yang tadi saya bilang, seseorang bertindak itu didasarkan pada motivasi tertentu. Entah karena perilaku negatif yang dimunculkan ataupun positif, tentunya dia punya motivasi tertentu. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jika kita sudah punya ada ketetapan di sekolah, siswa datang terlambat, siswa melakukan kenakalan tertentu, kita memberikannya hukuman. Dan dia menjalankan hukuman itu hanya karena motivasi eksternal. Siswa boleh atau kita kadang-kadang menjalankan satu perilaku tertentu hanya untuk mendapatkan imbalan, ujian atau penghargaan tertentu. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Maka ini juga masih masuk motivasi eksternal. Sementara motivasi perilaku yang ketiga, menghargai diri sendiri, ini motivasi yang tertinggi yang sesungguhnya kita harapkan tumbuh dalam diri murid, tumbuh dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Dan ini berkaitan dengan nilai kebajikan tadi. Saya menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang disebut dengan motivasi internal, motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif yang mau kita tegakkan adalah munculnya motivasi internal. Saya menjalankan disiplin hanya karena saya menghargai diri. Sampai di sini bisa paham teman-teman? Kita lihat hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Baik, untuk memahami kita lihat kasus ini. Eva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya Parica menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Richard pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Guru. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Teman-teman, apakah setuju dengan tindakan Pak Richard terhadap Eva? Jika setuju, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jadi pertanyaan refleks. Saya pikir teman-teman memiliki jawabannya. Baik, pertanyaan kedua, menurut teman-teman, tindakan Pak Richard terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Berarti ini hukuman dan konsekuensi adalah dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana kita melihat hukuman dan konsekuensi? Baik, hukuman itu bersifat tidak terencana. Tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu akan apa yang terjadi. Mereka tidak dilibatkan untuk merencanakan jenis hukuman apa yang bakal mereka tidak. Mereka terima ketika mereka melanggar satu aturan. Hukuman bersifat satu arah, cenderung dari guru kepada murid. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, ataupun dengan kata-kata. Konsekuensi biasanya sudah terencana atau disepakati bersama murid. Sudah dibahas, disetujui semua murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau dalam konteks sekolah. Murid sudah mengetahuinya karena dilibatkan. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data. Kamu langgar 3 kali, konsekuensinya ini. Baik. Nah, bagaimana kita membedakan tindakan yang kita berikan pada murid untuk menegakkan disiplin? Apakah itu masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau biasanya disebutkan sanksi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat ini. Anak, kemarin kau datang terlambat ya? Tadi datang terlambat. Duduk di kelas dan tulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Di sini langsung dimuat hukuman. Saya sengaja menampilkan langsung biar kita tidak menghabiskan banyak waktu, tapi bahwa saya yakin teman-teman paham. Dalam artian bahwa terlambatnya dia tidak ada korelasinya dengan disuruh mencatat. Maka ini dalam kategori hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini dikategorikan sebagai hukuman. Beda kalau terlambat pada saat jam olahraga, ini pada poin terakhir. Dan disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada saat jam olahraga, dia terlambat. Maka ini adalah konsekuensi. Kita kembali ke atas, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini masih ada kaitan perilakunya ketika dia mencoret dan disuruh menggantikan, maka ini konsekuensi. Atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Contoh kasus bahwa seorang murid, karena aturan di sekolah semua murid bersepatu hitam. Si A pada hari ini datang tidak mengenakan sepatu hitam, dia mengenakan sepatu putih, dan dia diberikan sanksi hukuman
Kamu hari ini sepatu putih buka, bersiar ke sana kemari tanpa mengenakan sepatu. Ini adalah hukuman ya. Baik, perbedaan spesifik kita lihat di sini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kau harus kena sakit dulu supaya bisa berubah. Jika tidak pernah sakit, kau pasti sulit berubah. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Entah menyakitkan, entah tidak. Kemudian pada hukuman membuat anak sakit, entah fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara pada konsekuensi anak dibuat nyaman, tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman sifatnya pemaksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman untuk konsep diri yang terbentuk buruk. Sementara dengan menerapkan konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara pada konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin kita lihat di antara hukuman dan konsekuensi, kita boleh katakan mana yang mesti kita pilih. Konsekuensi. Nah, ini dua pilihan. Tapi toh pada akhirnya anak hilang hak. Maka sebenarnya ada satu ideal yang harus dapat kita terapkan. Jadi kita bisa menghilangkan yang namanya hukuman, kita bisa menghilangkan yang namanya konsekuensi. Lalu apa yang mau kita pakai? Itu yang namanya tadi kita sepakat restitusi dengan menggunakan posisi kontrol management. Kita lihat nanti ya. Lalu kemudian penghargaan. Ini Alfikon dia mengumpulkan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Kadang-kadang konsep yang bagi kita aneh. Bagaimana penghargaan yang kita berikan anak ini dipandang sebagai potensi untuk menghancurkan potensi anak sendiri dalam belajar. Baik, bagi Paul itu ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi anak kalau punya kesadaran sendiri untuk mau belajar, itu sebenarnya penghargaan juga untuk dirinya. Dia memberi kesimpulan bagaimana efek dari penghargaan yang kita berikan. Karena bagi Paul ini memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu sebenarnya kita memberikan rankingan kepada peserta didik. Juara 1. Kelas 4 juara 1 ini, juara 2 ini. Kemarin-kemarin kan kita begitu bangga baca ya. Tapi ini sebenarnya ketika kita membacakan itu juara 1. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak dapat juara? Akan terbentuk identitas gagal. Setiap tahun kita sudah tahu yang juara kan si A. Untuk apa saya belajar lagi? Kalau setiap tahun saya tidak mendapatkan juara. Identitas gagal mulai terbentuk pada mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Baik, kita lihat bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Dia kehilangan motivasi untuk berperilaku baik. Karena kecenderungan dia hanya untuk berupaya, saya buat ini hanya mendapatkan ini. Lalu dengan berorientasi pada penghargaan, dia sendiri tidak menyadari bahwa yang saya lakukan ini adalah baik. Tidak menyadari perilaku baik yang dilakukan karena dia sedang atau berfokus pada apa yang mau saya dapatkan. Penghargaan. Baik, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah satu benda peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan syarat.
Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya kecewa, berkecil hati, dan kemungkinan saya tidak berusaha keras seperti sebelumnya. Jika kita berikan penghargaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut melakukan perbuatan yang sama yang kita inginkan secara terus-menerus, jangan berhenti memberi penghargaan kalau selama dia termotivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan. Baik, penghargaan merusak hubungan. Seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Lalu kita sadar tidak bahwa atau mungkin ada satu momen murid ini buat hanya untuk menyenangkan saya. Mungkin pada kesempatan kita kadang-kadang perlu memperhatikan jangan sampai ini dia lakukan hanya untuk menyenangkan saya. Ya, baik. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, tetapi persaingan itu menciptakan kecemasan. Mereka yang tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi macam konsep tadi, tahun juara, saya tidak mungkin juara, maka kegiatan untuk belajar tapi pada puncaknya ada bulan kedua. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibanding dengan mereka yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Jadi ini dibuat dalam penelitian, teman-teman. Lalu hasil penelitian ini dan dibuat kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Baik, kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Dalam sistem ranking, mereka yang tidak mendapatkan ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan untuk jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa rugi. Konsekuensi juga tidak boleh. Penghargaan juga sepertinya tidak boleh. Lalu apa yang boleh? Nah, ini satu bentuk program kebajikan yang disebut dengan apresiasi atau pengakuan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, kita perlu ingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus tentang perilaku apa yang dia lakukan, kita berikan, dan berikan pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua orang mendapatkan pengakuan apresiasi dari guru, tapi itu diberi sesuai dengan kontekstual ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini disajikan beberapa contoh memberikan pengakuan atau apresiasi atas kebajikan tertentu. Dalam kalimat pembukanya, kemarin saya memperhatikan atau saya menghargai. Terima kasih saya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan apa yang perlu kita masukkan atau yang dilakukan oleh murid tersebut. Rasa empatimu besar sekali. Dalam situasi apa? Pada saat kamu menolong murid baru kita.
saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan gelar. Baik teman-teman, jadi berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan kemudian berkaitan dengan rakyat apresiasi. Pada awalnya juga kita kena konsep banyak meyakini bahwa dengan menerapkan hukuman, disiplin akan lebih mudah ditegakkan. Jadi dalam diskusi ruang kolaborasi juga itu menjadi pertanyaan. Awal sulit mungkin kita menerimanya, tetapi dalam berproses akhirnya kita memahami. Hukuman yang dilakukan supaya kita tidak menerapkannya, tetapi diberikan solusi. Nah, solusinya apa? Tadi salah satunya adalah apresiasi atau pengakuan. Dan kemudian juga di sini adalah restitusi. Ini poin penting saya pikir teman-teman, ketika hukuman, konsekuensi, penghargaan kita tidak terapkan, maka yang mampu kita terapkan adalah restitusi. Ini mungkin penjelasan umumnya saja dibandingkan dengan hukuman, konsekuensi. Nanti mungkin lebih detailnya di bagian belakang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari Hussein ya. Nah, berkaitan dengan itu maka kita dapat melihat bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu menjadikan seseorang menyandang identitas gagal, sementara pada identitas sukses, disiplin diri dalam didukung oleh konsekuensi dan restitusi. Kita lihat, identitas gagal menimbulkan negatif, sementara konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu nilainya positif. Jadi sejauh kita menerapkan konsekuensi, sifatnya masih netral. Kita berharap kita mampu menerapkan restitusi sehingga ada dorongan positif yang hidup menumbuh dalam diri murid, dalam diri kita. Baik, teman-teman bisa baca, pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek. Kita lupa lihat ini. Sementara ketika sesuatu yang harus terjadi, ketika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, restitusi dia menawarkan pilih. Ketika kamu melakukan ini, apa risikonya? Baik. Dalam restitusi, anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, konsekuensi anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam restitusi, anak perilakunya dikuatkan, karakternya dikuatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Seseorang melakukan pukul teman, lalu sanksinya pelaku dapat hukuman. Di sini korban merasa dapat keadilan. Sementara pada konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Sementara dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Murid anak tersakiti, pada konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid anak mendapatkan penguatan.
pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara dalam restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Perlu monitoring dalam konsekuensi dan supervisi terus-menerus. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Kita berlakukan hukuman di sekolah, tetapi di masyarakat, hukuman yang kita berlakukan di sekolah tentunya tidak sama di masyarakat. Bisa saja di masyarakat tidak ada hukuman yang diterima murid. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dalam peraturannya adalah kamu harus. Sementara pada konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini bahasa-bahasa yang kita sering gunakan ketika seseorang melanggar sebuah disiplin dan dikenakan hukuman. Kamu harus. Ya, kadang ya. Pada konsekuensi kita selalu konfirmasi apa peraturannya. Sementara pada restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini penting bahwa kita juga mesti membentuk keyakinan kelas supaya dari keyakinan itu ketika anak melakukan satu tindakan yang indisipliner, keyakinan kelas itu yang menjadi standar perilaku murid kita. Pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan, sementara pada konsekuensi, anak menghormati peraturan. Pada restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, kalau kita boleh membandingkan, maka dari hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Restitusi. Atau ada yang mau pada hukuman? Ibu Nelsi bagaimana? Kita mau tetap pada hukuman? Bisa saya ada yang berpikir, Pak, kita mesti tetap pada hukuman karena dengan hukuman seseorang akan berubah lebih cepat. Tetapi kita ingat bahwa dia melakukannya itu hanya karena sebuah ketakutan terhadap sanksi yang akan dia terima. Sementara yang kita mau adalah dia sebenarnya menciptakan sebuah kesadaran dalam diri untuk berperilaku baik. Dan harus kita punya satu konsep bahwa mengubah perilaku manusia ini butuh waktu panjang. Kalau kita berhasil membentuk seorang siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan karakter baik mampu menghidupnya, maka dia bawa ke masyarakat karakter baik, maka itu kita sukses. Tetapi sering anak itu kadang lalai karena tadi dorongan dari aktif ancaman ekstrisik itu menyebabkan perilakunya kadang baik, kadang muncul perilaku tidak baik, kadang setelah dapat ancaman muncul perilaku baik. Jadi sifatnya selalu bergantian. Itu yang kita boleh simpulkan bahwa belum membudaya. Segala perilaku baik yang dimunculkan itu dilakukan bukan karena dorongan intrinsik, tapi karena motivasi ekstrinsik. Baik, kita berlanjut lagi. Baik, 9 ciri restitusi. Bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Katakan antara pelaku dan korban ketika si A memukul si B, maka dengan memanfaatkan restitusi, relasi mereka diperbaiki. Restitusi sifatnya tawar, bukan paksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dengan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan menguatkan
karakter murid yang bersalahkan, yang mengantongi identitas gagal karena sudah melakukan kesalahan. Baik teman-teman, lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Ini yang sudah saya bentuk di kelas 6, juga di kelas 4. Saya berharap nanti bersama teman-teman kita terlibat berupaya untuk di semua kelas kita bangun yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang tadi kita lihat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Dosen mengatakan keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dari keyakinan kelas ini sebenarnya kita mengacu dari peraturan, cuma pasti ada beda. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, tapi tidak konkret daripada peraturan. Peraturan lebih konkret ya, dan lebih rinci, spesifik. Keyakinan kelas bersifat pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat yang positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, itu pada kisaran 3 sampai 7. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membangun keyakinan kelas lewat surah pendapat, lalu kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Katakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di semester berikut dapat ditinjau kembali untuk diperbarui. Nah, bagaimana membentuk prosedural pembentukan keyakinan kelas? Bahwa kita mempersilakan warga sekolah, kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati untuk kelas kita. Jadi kita mulai dengan anak murid, peraturan apa saja yang sudah kamu jalankan selama ini di kelas kamu? Atau mungkin ada peraturan yang ingin kamu jalankan tapi belum dimuat, belum dijadikan sebagai peraturan kelas. Disebutkan itu. Pak, dalam kelas kami tidak boleh bermain. Nah, masih negatif kalimatnya, kita catat saja dalam surah pendapat. Kita harus menghormati. Ini kalimat menghormati atau menghargai. Tidak boleh ribut di dalam kelas, masih negatif. Tetap tidak. Lalu semua masukan dicatat. Setiap anggota dia akan mampu melihat apa yang kita panjang, lalu kita mulai susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalimat-kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Ada contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Setelah itu kita meninjau kembali daftar surat pendapat. Kita mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Maka kalau masih banyak berupa peraturan, kita ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang ingin kita tuju dari aturan yang dibentuk. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada pada satu keyakinan, saling menghormati, atau kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang kita masukkan dalam daftar yang disepakati. Jadi saling menghormati dari contoh peraturan, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, kita muat dalam satu keyakinan kelas yang kita gunakan dengan saling menghormati. Dan ini nilai yang sebenarnya menjadi juga kebajikan universal yang kita capai. Selanjutnya kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama.
setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi keyakinan kelas, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas pasti berkurang. Sebaiknya 3 sampai 7 supaya murid mudah mengingat. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas disilakan untuk meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding. Kelas 4 sudah buat, sudah tempel. Terima kasih Bu ya, sudah bersama murid untuk menempel. Mereka menginisiasi gurunya untuk menempel. Dalam rumusan positif, maka untuk mendalami sehingga murid merasa bahwa apa yang harus saya buat, apa yang tidak boleh saya buat. Di sini ada format atau tabel Y dan T. Contoh nilai atau keyakinan kelas adalah hormat. Maka pada sisi ini terdengar seperti apa? Dengan tabel Y ya. Y. Terlihat seperti apa? Berperilaku seperti apa? Ini nilai hormat. Sementara dalam tabel T tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Contoh, kita lihat lagi. Nah, dalam nilai atau keyakinan kelas dengan nilai hormat dalam tabel T tampak seperti apa? Nilai hormat ini tampak dalam perilaku apa? Oh, nilai hormat datang tepat waktu. Kalau itu tidak tampaknya dalam perilaku apa? Sering hadir terlambat. Nilai hormat tampak dalam perilaku apa? Menyapa teman dan guru setiap hari atau setiap berpapasan. Perbuatan atau perilaku tidak hormat tampak dalam perilaku apa? Acuh tak acuh kepada teman dan guru. Sehingga dengan membuat pendalaman seperti ini, murid disadarkan bahwa dalam perilaku misalkan menghargai atau menghormati apa yang boleh saya buat, apa yang tidak boleh saya buat. Maka ketika ada perilaku melanggar keyakinan kelas, murid kita panggil untuk bertemu kita, lalu kita nanti ada yang namanya segitiga restitusi itu, validasi kesalahan, kemudian stabilitas keyakinan. Nanti kita lihat ya, ada stabilitas, validasi, dan membangun keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi sama juga dalam tampak bekerja ya, dalam nilai bekerja, perilaku tampak yang menunjukkan perilaku bekerja, tekun bekerja dan menyimak penjelasan guru. Yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tidak acuh. Dalam bekerja tampaknya apa? Perilaku misalnya menyerahkan tugas tepat waktu. Kalau begitu dalam nilai bekerja, perilaku yang tidak tampak apa? Tugas tidak diberikan, tugas tidak dikumpulkan. Baik teman-teman, sampaikan. Ada ini jari 10 ya. Teman-teman, 10 jari ya. 10 jari ini kita anggap kandang ya. Jadi kandang 1 sampai kandang 10. Sekarang ayam ada 11 ekor, mau dimasukkan ke dalam 10 kandang. Bagaimana caranya supaya 11 ekor ayam ini dapatkan satu kandang? Ada yang bisa? Kandang ada 10, ayam ada 11. Bagaimana supaya kita mampu memasukkan ayam 11 ekor, setiap ekor dalam satu kandang? Bagaimana Ibu? Satu kandang isi 2 ekor. Ada lagi yang lain? Bisa buat kandang lagi. Buat satu kandang lagi jadi 11 kandang. Ada lagi Tracy? Ibu Mandete, bagaimana Ibu Penda?
tanda itu diisi satu-satu kan Ya. ayam Nah. satu tanda itu dibuat sekat loh. Dibuat sekat. Baik, kita coba. Kandang ada 10, ayam ada 11. Kita beri nama pertama ayam 1, ayam 2 sampai ayam 11. Baik, ini kandang pertama. Ya. Kandang pertama. Kandang pertama sudah. Ayam ada 11 kita titip. Ayam 1 dan ayam 2 kita titip di sini. Ya. Berarti di sini ayam 3, ayam 4, ayam 5, ayam 6, ayam 7, ayam 8, ayam 9, ayam 10. Yang kita titipkan ada di sini. Sepasang. Oke, sudah. Selamat berpikir. Sekali lagi ya. 10 kandang. 10 kandang ya. Ayam ada 11. Jadi kita beri nama dulu ayam. Ayam 1 sampai ayam 11. Karena ya kita titip dulu. Di kandang 1 kita titip ayam 1 dan ayam di kandang pertama. Maka ayam 4, ayam 5, ayam 6, 7, ayam 8, ayam 9, ayam 10. Yang 1 kita titip di sini, angkat pindahkan di sini. Maka semuanya jadi satu-satu tuh pas tuh. Ayam 11 belum lagi. Emang ayam 1 ayam 10 sampai ayam 11. Ayam 11. Jadi kandang harus Baik, sudah ya, kita kembali ke sini. Bagaimana contoh peraturan lalu kita kembangkan dari keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya dalam gali pendapat, surah pendapat, murid menyampaikan bahwa buku yang kita pinjam kembalikan pada tempatnya. Maka kita tingkatkan nilainya menjadi keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas yang perlu kita tingkat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka itu menghormati orang lain. Berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan berkaitan dengan keselamatan, juga rasa menghargai, menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersahabat. Gunakan masker berkaitan dengan kesehatan, keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor itu berkaitan dengan keselamatan, keamanan. Jadi kita berangkat dari peraturan-peraturan yang lebih konkret, spesifik untuk meningkat kepada nilai apa yang mau kita yakini atau mau kita berlakukan di kelas dengan menerapkan keyakinan kelas berangkat dari peraturan kelasnya. Baik, lalu kebutuhan dasar. Motivasi seseorang bertindak selain berangkat dari 3 aspek tadi, menghindari hukuman, ancaman, ketidaknyamanan, atau mendapatkan penghargaan, atau menghargai diri sendiri, tetapi bahwa seseorang bertindak juga dia mengacu pada 5 kebutuhan dasar: survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, kekuasaan power. Kita masuk ke contoh praktis bagaimana kebutuhan dasar dari perilaku siswa ya. Ibu Rina guru kelas 4, 6 SD Negerinya. Ibu Rina, nyaris Ibu Rina ya. Tidak, saya baru sadar. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Faros. Beberapa anak yang datang mengeluh Faros yang seringkali minta bekal makan siang yang mereka miliki dengan paksa ya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, teman-teman, kira-kira apa alasan Faros melakukan hal tersebut? Ya,
ada dalam pikiran. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Saya menampilkan biar kita punya pemahaman atau minimal punya konsep ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rina sebaiknya mencari tahu alasan Faros melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Faros. Ya, Faros. Baik, ini berkaitan dengan asesmen. Ya. Maka apabila jawaban Faros karena dia lapar dan orang tuanya tidak membuat bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Saya tidak memiliki bekal. Mama tidak siapkan saya bekal. Saya lapar. Dia minta dengan paksa, maka kebutuhan dia adalah bertahan hidup. Jika tidak makan, dia bisa pingsan atau mati. Apabila jawaban Faros karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka ini mencari perhatian ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan ingin diterima dalam kelompok. Apabila jawaban Faros, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan dari Faros adalah ingin menguasai, power, pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Karena yang lain menjadi takut ya. Apabila jawaban Faros karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibuat oleh ibunya, yang cuma itu saja. Dia ingin cari cicipi temannya yang punya lain yang dirasa berbeda, maka ini hanya kebutuhan kebebasan. Lalu kemudian apabila jawaban Faros karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Fine. Ya. Jadi teman-teman, setiap perilaku anak di kelas, entah positif ataupun negatif, kalau kita telusuri dengan melakukan asesmen, maka kita akan temukan bisa saja 5 kebutuhan dasar tadi, atau juga termotivasi mungkin penegakan disiplin itu termotivasi karena 3 motivasi perilaku tadi, menghindari ancaman, hukuman, mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga itu menghargai diri ya. Baik, ini restitusi 5 posisi kontrol. Kalau saya tampilkan lembar per lembar, barangkali kita butuh 4 sheet lagi yang lain. Tapi ini dalam bentuk bagian, saya berharap teman-teman bisa memahami. Nanti saya ingin putar satu video supaya kita punya pemahaman yang sama tentang restitusi 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah singgung di awal, kita guru tentu memiliki kontrol atas murid. Yang kemudian tadi dikatakan ada ilusi tadi, miskonsepsi. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum di sini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau, dan posisi yang tertinggi adalah posisi manajer. Motivasi adalah menyebabkan identitas gagal pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil, namun kontrolnya dari luar, itu pada posisi kontrol teman, pemantau. Sementara identitas berhasil, sukses, tetapi kontrolnya dari dalam, motivasi intrinsik, itu pada posisi manajer. Nah, kita lihat dalam posisi sebagai penghukum, apa yang guru lakukan? Terkadang sebagai guru, ketika murid melakukan kesalahan, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dalam membuat rasa bersalah, kita guru berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Kita menggugah murid hingga muncul rasa bersalah dari dalam. Sebagai dalam posisi teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Jadi guru menjadikan dia teman. Sudah, kamu disiplin, tapi kali ini saja ya. Kamu tidak disiplin, nanti baru kau guru sampaikan pada kepala sekolah. Jadi kita macam melindungi. Sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur.
manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di atas guru berbuat, di bawah guru berkata. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasa. Pada pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Pada posisi sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Pada posisi pemantau, apa peraturannya? Pada posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil. Pada penghukum, murid memberontak, menyalahkan orang lain. Terkadang muncul upaya membohongi untuk menghindari hukuman. Pada pembuat rasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Pada posisi teman, ada ketergantungan murid pada guru. Pada posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sementara pada posisi manajer, menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, dunia yang jadi ideal. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sementara pada posisi pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Pada posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan hukum dalam dunia berkualitas. Pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ada pembeda ya. Terakhir ini adalah diri murid sendiri ada dalam dunia berkualitas, dunia yang jadi impian nanti. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dalam posisi sebagai penghukum. Kemudian maafkan saya, itu pada pembuat rasa bersalah. Pada posisi teman, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Pada posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Maksud di sini bintang ini bahwa ketika seseorang mampu masuk kelas dan berdiri dengan tenang langsung siap berdoa, dia dapatkan 2 bintang. Siapa yang tidak melakukannya dengan baik tidak dapat bintang. Jadi dalam konteks ini bacaan seperti itu ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu pada posisi manajer. Kemudian apa dampak pada murid? Pada posisi penghukum, mengulangi kesalahan. Pada posisi pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian pada posisi teman, merasa lemah, tidak mandiri, ada ketergantungan pada guru. Pada posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi manajer, murid mengevaluasi diri dan bagaimana caranya memperbaiki diri atau kesalahan yang dilakukan. Ini posisi tadi itu posisi 5 posisi kontrol. Dari posisi yang terbaik tadi, posisi menurut teman-teman, posisi apa yang terbaik? 5 posisi kontrol tadi. Dalam 5 posisi restitusi ada 5 posisi sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, posisi mana yang terbaik? Kita posisi manajer. Ya. Nah, posisi manajer itu kalau kita padukan dengan segitiga restitusi, maka itu akan jalan flow. Nah, dalam segitiga restitusi ini bentuk segitiga diawali dengan menstabilkan identitas. Ketika seseorang bersalah, emosinya labil, di situ kita hadir untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Lalu kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu yang harus sudah dibangun dulu dahulu. Supaya ketika ada perilaku menyimpang, ada dasar acuan keyakinan kelas yang kita bangun. Baik.
Kita lihat dalam sisi menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karenanya teman-teman, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita jangan serta-merta langsung memfonis bahwa ini sesuatu yang sulit diperbaiki. Nanti ada ketakutan untuk selalu mencoba. Ada satu yang istilahnya try and error, mencoba dan salah, mencoba dan salah. Kalau kita langsung memfonis bahwa ini salah dan tidak boleh, maka ketika melakukan sesuatu itu ada kecenderungan takut buat salah, akhirnya lebih baik tidak buat daripada buat dan salah. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika murid memukul temannya barangkali karena emosi di kata yang tertentu, lalu sering toh kita juga pernah lakukan, tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang, kamu buat apa dengan anak ini sampai dia menangis? Sini. Nah, ini sebenarnya identitas gagal yang sebenarnya kita menambah dia untuk tambah gagal. Dalam itu kita mesti bagaimana bangkitkan identitas gagalnya menuju identitas sukses. Ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Ini minimal kata-kata yang dapat kita gunakan. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Baik teman-teman, saya ingin tampilkan satu video setelah di posisi 5 posisi ini. Ya, boleh toh? Durasinya 5 menit. Pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami situasi tersebut, mari kita saksikan kasus naik yang terlambat hadir di waktu sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, saya. Iya Bu, habis ibu saya mau melawatkan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh menyalahkan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar usaha enak, setelah berhenti ya Bu. Tadi kita sudah nonton bersama ya, dua posisi kontrol kurang lebih yang tadi saya jelaskan di video tadi sudah
jelas ya. Baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini sudah kita awali. Tadi di posisi menstabilkan identitas. Ini juga kita sudah lihat. Jadi dengan menggunakan posisi kontrol tadi, kalau kita manfaatkan segitiga restitusi, maka identitas gagal anak itu berhasil kita kuatkan dan kita bawa dia ke dalam kelompok. Ketika dia melakukan sebuah tindakan indisipliner melalui posisi manajer dan segitiga restitusi, kita akan menguatkan karakternya dan membawa dia kembali ke dalam kelompok. Dalam segitiga restitusi, angka pertama atau satu sisi dasar di bawahnya menstabilkan identitas. Jadi dengan menstabilkan identitas gagal, kita akan turun kepada identitas sukses. Baik, tadi kita sudah lihat, kita berlanjut. Pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita ingat 5 kebutuhan dasar tadi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Kalimat yang bisa dirumuskan dari pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting, sesuatu yang berharga bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini pada validasi tindakan yang salah. Jadi awalnya dengan menstabilkan identitas, setelahnya kita validasi tindakan yang salah untuk mencari tahu kebutuhan apa sampai dia melakukannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu mengandaikan bahwa kita sudah membentuk keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan yang dapat kita ajukan, sebagai keluarga atau sebagai warga kelas, apa yang sudah kita sepakati? Apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik. Maka dalam segitiga restitusi, kita perlu memperhatikan bahwa perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dan yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Dan kemudian, dalam proses segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Baik teman-teman, sampai di sini barangkali ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas mau diajukan. Waktu dan kesempatan silakan kalau di teman-teman. Tidak ada. Lelah capai waktu yang lama ya. Baik. Kalau
Untuk sementara kalau ada pertanyaan, kita masih ada bersama, bukan cuma momen ini, waktu sudah kita masih bersama dalam penerapannya teman-teman masih ada oleh kendala. Saya ada di sini bersama kita lakukan. Kalau mungkin saya perlu waktu untuk kita bangun koordinasi dengan Bapak Kepala, sudah bangun koordinasi bagaimana kita menciptakan satu budaya di kelas dengan menguji restu dari Bapak Kepala supaya saya bersama murid-murid bersama guru kelas membangun keyakinan kelas. Tinggal saya bangun koordinasi dengan teman-teman guru supaya kita bisa punya satu konsep yang sama, bangun keyakinan kelas. Dan ketika ada tindakan melanggar keyakinan kelas, apa yang mesti kita buat itu kita sudah bisa tahu. Jadi pada akhirnya saya ucapkan terima kasih atas waktu teman-teman menyempatkan diri untuk mendengarkan praktik baik yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi dari saya sekian dan terima kasih. Presentasi saya juga berakhir. Waktu selanjutnya mungkin Bapak Kepala Sekolah menentukan secara untuk rangkaian acara kita hari. Baik, pada menit itu saya kembali ke segala sesuatu pendidikan sudah dibagikan maksud saya pertama, kalau boleh ini sudah dalam buku file bisa dipindahkan buat teman-teman ke HP mereka ke masing-masing untuk dibahas di saat-saat silang. Saya tertarik dengan video tadi. Menurutku adalah penolakan diri hal kita, entah kita sebagai guru tiket ataupun kita sebagai wali kelas. Perilaku anak itu biasanya muncul seperti itu. Tampilan tadi itu berkaitan dengan yang sering lama. Dan selain itu juga ada berbagai macam kenakalan yang muncul dari anak. Jadi kita guru pusing. Ibarat sebuah permainan, tentu saja guru kartu. Kita guru di posisi sebagai dokter. Kita bisa beradaptasi dalam berbagai situasi kemanusiaan. Dengan segala kekurangan dan kekurangan pendidik. Sebagai pendapat ini tadi, di posisi apa? Sebagai manajer. Tayangan video tadi itu untuk anak-anak yang berusia dewasa. Ketika itu terjadi pada siswa kelas 1, 2, tidak mungkin runutan pertanyaan yang kita lakukan itu seperti itu. Kalau boleh bertanya 1000 kali, dia akan tetap diam 1001 kali. Dan ini menjadi kesulitan. Itu adalah keadaan kita sebagai manajer atau sebagai kita lakukan yang kelas. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya mengharapkan kita punya inovasi dan mestinya muncul inovasi yang cepat, fleksibel dalam mengatasi berbagai situasi. Kalau kita punya motif menginginkan atau menghendaki supaya kemudian satu kendala pokok yang kita hadapi itu adalah bahwa skala metode yang diterapkan oleh Pak Guru dan pertemuan kita hari ini dalam sebagai guru berat. Kita juga mengharapkan bahwa kita sebagai guru di kelas 3 ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang manajer yang profesional. Tidak bisa begitu saja. Kita mesti belajar untuk berubah. Sehingga gambaran situasi dan arahan pada yang tadi kegiatan kita ini sudah sangat membuat wawasan, membuka wawasan kita untuk kita bisa berubah dalam model atau metode pendidikan. Kalau kami dulu
ceramah, mati kau mau hidup, kau mau ngantuk, kau mau lapar, kau mau lapar, tapi hari ini untuk menuju kepada merdeka mengajar dan merdeka belajar, kita harus menyesuaikan kondisi kita dengan kondisi yang lain seperti yang tapi jangan lupa kita sudah kondisi harus diselaraskan. Tidak bisa kita samaratakan situasi kondisi tempat lain dengan kondisi dan situasi yang untuk berbahasa Indonesia dengan benar saja anak sudah susah. Mengajak mereka untuk pegang buku saja sudah susah. Apalagi mengarahkan mereka untuk mencintai dan sering membaca. Dan saya percaya itu berat. Karena kita disibukkan selain itu. Guru mengajar mendidik anak di sekolah, kita juga ada kesibukan pribadi. Sudah selesai dalam waktu yang bersama. Tetapi harapan saya bahwa kita bisa menyisihkan waktu dan membagi waktu yang kita. Nah itu secara senda gurau saya sampaikan kepada satu guru ini dan tolong petakan program. Sehingga kita tidak bisa nambah, tidak ada suatu tujuan yang menjadi dasar motivasi alam. Untuk mencapai tujuan itu kita petakan tujuan, dan itu jangan banyak, cukup satu atau dua dari tujuan. Dan selanjutnya setelah kita capai tujuan-tujuan satu atau dua itu baru kita tahun berikutnya kita capai. Itu saja yang mungkin saya berikan tambahan untuk teman-teman. Saya percaya teman-teman sekalian sadari semua. Saya yakin bahwa ke depan akan bisa berubah dan akan bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, untuk keluarga semua dan anak-anak dan teman-teman sekalian. Itu saja yang saya bisa berikan kepada kita sekalian. Dan berkaitan kegiatan yang ini pada siang hari ini dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup